Pemirsa, hari ini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar vaksinasi massal di Istora Senayan, Jakarta. Vaksinasi massal hari ini ditargetkan diikuti oleh 8.000 tenaga kesehatan se-DKI Jakarta. Sebanyak 8.000 tenaga kesehatan ditargetkan ikut dalam vaksinasi massal yang diadakan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta di Istora Senayan hari ini. Vaksinasi massal ini dikhususkan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan di wilayah DKI Jakarta, baik fasilitas kesehatan swasta maupun milik pemerintah. Para peserta yang mengikuti vaksinasi massal suntikan dosis pertama ini diwajibkan membawa sejumlah syarat. Di antaranya adalah surat tugas atau STR, surat pernyataan belum pernah divaksinasi, serta tidak memiliki riwayat terpapar COVID-19. Seluruh peserta juga harus berusia 18 hingga 59 tahun dan diwajibkan lolos dalam pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di lokasi vaksinasi. Selain Indonesia dan DKI Jakarta, pemirsa, beberapa negara juga sudah mulai menyuntikkan vaksin COVID-19. Warga pun rela menerjang cuaca ekstrim untuk divaksin dan mengakhiri pandemi. Vaksin COVID-19 menjadi harapan baru bagi masyarakat dunia untuk mengakhiri pandemi. Sehingga cuaca ekstrim pun tidak menghadang warga Brooklyn, New York, Amerika Serikat untuk mendapatkan vaksin. Warga dengan berbagai usia mengantri untuk mendapatkan vaksin. Warga rela mengantri meski di tengah suhu dingin dan salju tebal akibat badai salju yang terjadi pada Senin waktu setempat. Untuk mendapatkan vaksin, warga Amerika Serikat harus mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah. Tahap awal penyuntikan dilakukan pada usia produktif, namun kini warga berusia di atas 65 tahun juga sudah divaksin. Amerika Serikat menggunakan vaksin produksi Pfizer, BioNTech, serta Moderna. Sementara di Rusia, selain tenaga kesehatan, masyarakat sipil juga sudah mulai divaksin. Rusia menggunakan vaksin Sputnik V yang sudah mulai diproduksi pada 11 Agustus 2020 lalu dengan efikasi 91%. Условно эпохальное событие. Всего в мире есть 4 вакцины, которые опубликовали результаты, то, что называется фаза 3 испытаний. И наша вакцина входит в число 3 самых эффективных вакцин в мире, с эффективностью, которая показана в журнале Lancet в 91.6%. Vaksin Sputnik V hanya perlu disimpan di lemari es sehingga memudahkan proses distribusi. Dan pemirsa, kita akan berbincang dengan Joachim Rohi, salah satu warga negara Indonesia yang akan mendapatkan vaksin ya di Rusia. Joachim ini adalah warga Sabu, Nusa Tenggara Timur pertama yang nantinya akan divaksin dari Indonesia. Kita akan tanya dengan Mas Joachim. Selamat siang waktu Indonesia, Mas. Selamat siang. Baik, kapan rencananya akan mendapatkan vaksin di Rusia? Saya mendapatkan suntikan pertama itu tanggal 1 Februari. Suntikan kedua nanti tanggal 22. Baik, setelah mendapatkan suntikan pertama, apa gejala yang Anda rasakan? Ada atau tidak? Karena saya berdua ya dengan istri, kami sama-sama sekitar menit ke 29:30-31 itu pusing seperti perjalanan darat gitu ya, mabuk darat. Kurang dari sejam hilang, tapi nggak 100% gitu, pusingnya masih ada, dan itu bertahan beberapa jam. Saya cek ke teman-teman yang lain, misalnya teman-teman dari Thailand tuh mereka minggu sebelumnya pergi serombongan, mereka 2 jam. Saya cek lagi teman yang orang Rusia asli, dia lemas sampai 2 hari katanya. Vaksin jenis apa yang Anda dapatkan? Sputnik. Sputnik dari Rusia ya. Nah, tapi aturannya seperti apa di sana, Mas? Apakah setelah divaksin pertama tidak boleh dulu kemana-mana, atau ada laporan yang diberikan kepada tenaga kesehatan di sana, atau seperti apa? Iya, selain dijelaskan, kami juga mendapatkan ini sertifikat, ini di atas ini bahwa ini suntikan pertama 1 Februari, ini nanti saya harus datang lagi tanggal 22
Oke. Vtarova ini kedua. Mm-mm. Jadi 2 kali dosis suntikan, terus juga ini selain dijelaskan juga kami dikasih ini ada 4 aturan dalam 3 hari pasca suntikan pertama. Nggak boleh aktivitas fisik berlebihan seperti berolahraga. Yang kedua, kami nggak boleh terpapar air dan uap panas, jadi hot shower dan sauna itu dilarang. Yang ketiga, mengkonsumsi alkohol. Yang keempat, terpapar dingin berlebihan. Oke. Hanya itu sih, itu dalam 3 hari. Oke. Kemudian di sini dituliskan jika kami mengalami misalnya suhu tubuh di atas 38, kami dianjurkan minum paracetamol 500 mg atau ibuprofen 200 mg. Cuma itu aja sih. Mas, kalau untuk persyaratan mendapatkan vaksin di Rusia sendiri itu bagaimana? Terutama untuk WNI gitu. Cukup bawa paspor. Jadi tidak ada Beberapa paspor berarti persyaratan. datang ke fasilitas kesehatan menunjukkan data diri seperti itu atau seperti apa, Mas? Iya, jadi Rusia ini saya sendiri mendapatkan vaksin 2 kali ya. Yang pertama 17 November 2020 untuk vaksin influenza plus 2020 sebelum Sputnik bisa diedarkan. Waktu saya ikut antri, ini juga ada di stasiun metro, di mall. Saya sendiri ikut vaksin influenza plus ini di Mall Avenue di selatan kota Moskow. Juga cuman bawa paspor, ditanya apakah Anda punya asuransi kesehatan. Saya jawab saya punya. Apakah Anda ingat nomornya? Saya bilang enggak. Oke, nggak apa-apa, cukup paspor aja. Itu pengalaman waktu influenza, vaksin influenza plus. Tapi waktu Sputnik kemarin cuman paspor aja. Oke, dan ini free ya Mas ya? Free. Baik, lalu bagaimana nanti ke depannya setelah penyuntikan kedua, adakah juga yang laporan harus diberikan kepada pihak tenaga kesehatan, mengingat ya memang Sputnik ini produksi dari dalam negeri untuk negeri Rusia juga gitu, Mas? Ya, untuk suntikan kedua saya belum tahu apa aturannya ya. Yang jelas aturan pertama, yang setahu saya suntikan pertama itu efektivitasnya akan 93% katanya, karena inilah yang suntikan vaksinnya. Suntikan kedua itu untuk booster ya, yang akan mencapai 99%. Tapi detail soal ini kan yang harus menjawab begini dokter. Saya nggak tahu ininya. Cuman pertama dia 2 kali dosis, ikut 2 kali dosis dan 3 minggu jaraknya, 21 hari antar suntikan pertama dan kedua. Dan tadi yang sudah saya bacakan ada 4 aturan, nggak boleh terpapar air dan uap panas, alkohol dan itu ya. Berikutnya dia free, tidak hanya untuk warga Rusia dan Mas Zokim, untuk persyaratan usia sendiri apakah sama 18 sampai 59? Saya tidak baca soal persyaratan usia, tapi waktu saya mengantri itu banyak orang-orang yang dugaan saya usianya 50-an ke atas. Oke, baik. Udah opa-oma begitulah ya. Oke, jadi memang free dan memang efektivitas ya yang menjadi pertanyaan warga Rusia. Terima kasih Mas Zokim sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Semoga sehat selalu di sana. Terima kasih. Pemirsa, 2 mantan direktur Asabri menjadi tersangka korupsi Asabri yang merugikan negara lebih dari 23 triliun rupiah. Keduanya mengaku akan membongkar siapa saja yang terlibat korupsi di Asabri. Perkembangan kasus korupsi Asabri dapat Anda ikuti melalui situs www.sindonews.com.
Kementerian Tenaga Kerja menghentikan bantuan subsidi upah bagi pekerja yang gajinya di bawah 5 juta rupiah. Bantuan akan kembali dilanjutkan jika kondisi ekonomi sudah membaik. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan program pemerintah melalui bantuan subsidi upah atau BSU untuk tahun 2021 tidak akan dilanjutkan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyebutkan bantuan upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta tidak masuk dalam APBN di tahun 2021. Meski demikian, Kementerian Ketenagakerjaan masih menantikan kelanjutan dari program bantuan subsidi upah tersebut dari Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ida menjelaskan, program bantuan subsidi upah ini pasti akan berlanjut, asalkan tergantung dari situasi dan kondisi perekonomian nasional tahun ini. Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan, nanti kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, tapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021. Tapi memang ada rencana kita untuk Kita belum tahu. Kemenaker melaporkan untuk termin pertama penyaluran dengan rentang waktu bulan Agustus hingga Oktober 2020. Realisasinya mencapai 12,29 juta penerima atau 99,11% dengan anggaran 14,6 triliun rupiah. Sementara pada termin tersebut bantuan subsidi gaji yang belum tersalurkan mencapai 110.762 pekerja. Sedangkan untuk termin kedua, pihaknya memulai penyaluran dana November 2020. Adapun realisasi penyaluran sebanyak 12,24 juta penerima atau 98,71% dengan anggaran 14,6 triliun rupiah. Sementara yang belum tersalurkan terdapat 159.727 pekerja. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Hamparan padi di lahan seluas 10.000 hektar di Desa Belantisiam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ini adalah hasil pengembangan program food estate yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak tahun 2020 hingga awal Februari 2021, program ketahanan pangan yang dikelola oleh para kelompok tani ini telah menghasilkan padi yang maksimal sebagai cadangan pangan di tengah pandemi COVID-19. Dalam sekali panen untuk lahan seluas 1 hektar saja, petani bisa menghasilkan minimal 4 hingga 5 ton padi. Sesungguhnya tanaman-tanaman yang tidak terganggu akibat angin dan curah hujan yang tinggi itu kami pastikan, kami garansi itu tidak ada di bawah 5 ton. Ya, seperti kita lihat hamparan 100 hektar di sini, kita lihat dengan pertumbuhannya yang begitu bagus, saya kira naib lah kalau kita mau menjustifikasi bahwa ini di bawah 5 ton, nggak bisa. Semua terbantu Pak, ada peningkatan semua. Ya mungkin ada sebagian teman-teman yang kurang penurunan hasil Pak. Cuma kan nggak gagal Pak, cuma penurunan saja sebenarnya ada. Tapi untuk khususnya di kelompok saya itu kebanyakan meningkat semua Pak. Lebih dari 1 sampai 2 ton meningkatnya. Untuk mendorong peningkatan hasil panen, pemerintah daerah melalui dinas kini telah memberikan program pembinaan teknik panen 3 kali dalam setahun. Diharapkan hasil yang didapat nantinya akan lebih maksimal lagi. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan.